أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. Iqra wa rabbukal akram. Mengenal lebih jauh lagi nih Kiano dari Palembang, 11 tahun dan hafal 5 juz. Siapa dia ya? Bagaimana kehidupan sehari-harinya ya? Yuk kita lihat bersama. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman, namaku Kiano. Aku sekolah di SD Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Aku paling suka pelajaran matematika. Jika sudah besar, aku ingin menjadi dokter yang hafiz. Bagi saya menolong orang itu adalah terutama untuk profesi kami, pasien itu kan dilahirkan dengan tidak ada bibir, langit-langit, dan mereka tidak bisa tersenyum seperti kita. Bahkan ada beberapa pasien dari kami, setelah kami operasi, dia jadi pandai mengaji, bahkan ada yang sudah jadi muazin di suatu masjid. Karena kebetulan saya dan papanya Kiano ini sama-sama profesinya sama, jadi kalau dia ditanya mau jadi apa, pasti dia dokter lihatnya. Karena kan dia sering juga ikut ke kabupaten, sering juga ikut ke operasi sama saya, jadi dia ikut bisa merasakan perasaan pasien-pasien itu. Nilai-nilai yang kami tanam kepada anak-anak kami adalah hiduplah menjadi orang baik, hiduplah menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Kiano, jadilah orang yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat. Semoga Kiano akan sukses baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Lahir dari keluarga yang luar biasa. Mimi dan Papa ya, sama-sama dokter spesialis bedah plastik, dan kebetulan dua-duanya hadir hari ini. Papa dan juga Mimi boleh bergabung bersama saya di sini, silakan. Sama adiknya juga ikut sini. Adiknya juga ikut. Masya Allah, datang dari Palembang, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mimi dan juga Papa. Halo Papa, salam kenal, saya Irfan. Wah, lengkap nih. Tinggal foto keluarga nih. Iya benar. Ini Kiano. Adik Kiano siapa namanya? Kinara sudah mulai menghafal Quran juga enggak? Alhamdulillah. Sudah berapa juz? Baru 3 juz. 3 juz juga luar biasa. Jadi Mimi dan Papa itu sama-sama dokter spesialis bedah plastik. Betul. Dan tadi lihat salah satunya adalah operasi bibir sumbing. Iya, betul. Betul nggak Mimi sama Papa katanya suka datang sampai ke pelosok untuk melakukan operasi gratis, betul? Betul, kami berdua sama-sama lebih concern untuk bidang ke operasi sumbing ini. Oke. Dengan operasi plastik untuk mempercantik diri itu sama nggak sih sebetulnya yang menanganinya? Bedah plastik ada dua macam kan, ada yang untuk rekonstruksi dan untuk estetik. Kalau estetik itu untuk yang sudah sempurna, mau menjadi sempurna lagi. Oke. Tapi kalau kami lebih concern ke rekonstruksi yang tidak ada, dibuat supaya berfungsi lebih baik. Tadi ada cerita katanya pernah menangani pasiennya, awalnya sumbing. Betul. Akhirnya setelah dioperasi bahkan bisa menjadi penghafal Quran dan juga muazin, betul? Betul. Masya Allah. Kadang kan kalau pasien-pasien kami bilangnya di dusun ya, kan harusnya habis operasi itu harus goalnya adalah dia bisa bicara dengan baik setelah dia operasi, tampak penampilannya bagus. Kalau di dusun kan tidak ada terapi bicara. Ya. Akhirnya saya sih terutama mengadviskan ke pasien untuk cukup belajar huruf hijaiyah aja. Al-Fatihah.
Iya, di huruf hijaiyah itu sudah komplit semua untuk menguatkan otot-otot mulut dan langit-langit. Ternyata. Betul. Jadi saya pasti minta ke mereka untuk cari guru ngaji di sana, di dusunnya, belajar tahsin yang baik. Nanti lapor saya ya gitu. Nanti kalau sekian lama dia kirim surat Al-Fatihah gitu. Masya Allah. Pak, mewakili awam seperti saya. Sebetulnya bibir sumbing itu kenapa bisa terjadi? Pada dasarnya setiap orang itu adalah sumbing pada waktu di dalam perut. Oh, Nah, bibir kiri dan kanan kita ini terpisah. Setelah sekitar trimester pertama dia akan menutup. menyatu. Nah, kalau ada yang mengganggu seperti obat-obatan, radiasi, kurang gizi, nah ini bisa mengganggu penyatuannya tadi. Tapi kepuasan apa sih ketika sudah operasi, sudah selesai? Ya, sangat membahagiakan kalau pasien itu wajah bisa tersenyum indah kembali, sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi bisa menjadi penghafal Quran dan muazin seperti tadi yang ceritakan ya. Masya Allah, ikut senang, ikut bahagia mendengarnya. Nah ini Kiano, tiba-tiba hafal 5 juz nggak tiba-tiba, itu pasti proses ya. Ini supportnya dari Papa Mimi seperti apa? Manggil guru setiap hari, Kiano dari Senin sampai Ahad nggak pernah nggak ngaji. Di sekolah juga ada harus setoran, tapi karena saya takut ngajarinnya salah, saya panggil guru. Tapi tetap sebelum tidur saya tetap murojaah lagi sama Kiano. Kalau Mimi sendiri dulu sudah belajar Al-Quran juga? Saya itu belajar Quran bareng-bareng sama Kiano. Maaf, sebelumnya juga katanya, maaf ya, belum menutup aurat. Jauh sekali. Iya Pak. Iya. Kenal dengan saya masih seperti anak pada umumnya, gadis Ya. pada umumnya. Iya, iya. Kalau saya suruh pakai jilbab dia mungkin nggak mau, tapi saya ajak masuk ke salah satu rumah sakit Islam yang harus pakai jilbab, jadi mau nggak mau pakai jilbab. Peraturannya harus pakai jilbab. Kalau papanya nih takut saya tersinggung disuruh Iya, pakai iya, iya. jilbab. Masya Allah. Terus Akhirnya dimasukkan aja ke rumah sakit Islam. yang diharuskan pakai jilbab Iya. semua stafnya. Semua harus. Iya, Saya iya. pun pertama kali datang ke rumah sakit Islam itu datang tidak pakai jilbab. Terus ditegur sama rumah sakit itu. Iya. Maaf Bu, kalau kesini lagi harus pakai jilbab ya gitu. Nah, terus akhirnya awalnya karena peraturan rumah sakit, Pulangnya buka lagi. pulangnya masih buka lagi. Lama-lama diingetin sama tante, tidak boleh buka tutup, bikin malu suami katanya. Terus, bikin malunya suami dulu nih. Terus. Kan masih nggak ngerti gitu. Akhirnya terus lama-lama belajar. Terus saya juga mikir anak saya jangan seperti saya, nggak bisa ngaji gitu. Akhirnya Terus panggil carilah guru gitu. belajar bersama. Belajar sama-sama. Sampai sekarang pun saya kalau ngaji Kiano yang nyimak. Jadi kalau dia murojaah saya baca. Tapi kalau saya yang ngaji, Kiano benerin ini huruf-hurufnya. Dan ini sebetulnya sesuatu yang indah, belajar bersama seperti ini ya. Makasih loh Mi sudah bercerita seperti itu. Karena tidak semua orang siap untuk bercerita proses hijrahnya. Terima kasih Papa, Mimi boleh tepuk tangan untuk keluarga Kiano, luar biasa sekali ya.